Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali mendengar pemaparan 9 pelapor terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK pada Rabu. Sidang terbuka dilakukan di gedung MK dan terbagi dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama, 3 pelapor dilakukan pada pukul 9 pagi dan sesi kedua 6 pelapor dilakukan pada pukul setengah 2 siang. Hingga hari kedua, Majelis Kehormatan MK telah menghadirkan 14 pelapor dari total 18 pelapor. Ketua MK Anwar Usman menjadi nama terlapor yang paling banyak disebut dengan dugaan konflik kepentingan. Desakan untuk memecat Ketua MK Anwar Usman muncul pada sidang sesi kedua Rabu siang. Pihak pelapor dari Pergerakan Advokat Nusantara atau Perekat Nusantara menilai Ketua MK Anwar Usman telah melanggar prinsip independensi dan ketidakberpihakan dalam memutus perkara nomor 90 tahun 2023 tentang syarat usia Capres-Cawapres. Bahwa hakim terlapor telah berada dalam posisi sebagai melanggar prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, dan prinsip integritas di dalam peraturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dan untuk itu dari Perekat Nusantara dan tim pembela demokrasi Indonesia meminta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dalam persidangannya memutuskan dengan memberi sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kasus pelanggaran kode etik Hakim MK sejak Selasa. Dalam sidang pertama, Hakim Konstitusi yang pertama kali dihadirkan adalah Ketua MK Anwar Usman. Setelah menjalani sidang selama lebih dari 1 jam, Ketua MK Anwar Usman pun bersuara. Ia menyatakan tidak mundur dari perkara terkait dengan dugaan yang dikabulkan MK tentang batas usia Capres-Cawapres karena pemohon perkaranya bukan anggota keluarga. Dengan demikian, ia menilai kasus ini sebagai pengadilan normal. Bukan jadi kalau ada pengadilan pernyataan fakta. Mahkamah Keluarga, tanggapan Pak Oh, ya benar, keluarga bangsa Indonesia. Gitu. Siapa? Kepentingan siapa? Ini pengadilan norma, semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Sementara itu, Komisi 2 DPR bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan DKPP RI telah menyetujui rancangan perubahan pasal yang mengubah batas usia minimum Capres dan Cawapres. Revisi PKPU ini dilakukan pasca Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat Capres-Cawapres yang harus di atas 40 tahun atau menjabat kepala daerah yang dipilih lewat pemilihan umum. Tim Liputan CNN Indonesia.